Oke, kita lanjut bersama Dr. Wahyudi. Sekarang kita lebih banyak berbicara tentang bagaimana upaya semua pihak untuk COVID ini tidak semakin besar. Tentu itu semua harapan orang. Tapi kan ternyata kan masih ada kontroversi. Jadi misalnya persoalan persoalan instrumen yang dipakai untuk mengukur COVID itu sendiri. Ada antigen, ada PCR, ada vaksin. Vaksin pun juga jadi tentu masih ada perdebatan kecil antara Moderna, apa semua kan, Nusantara, macam-macam lah, ya kan. Tapi bagi saya memahami bahwa untuk mencari yang mana paling benar itu tentu melalui suatu kajian yang cukup panjang. Sementara waktu kita kepepet nih, kita lagi berperang nih kan, nggak ada lagi perdebatan peluru apa yang kita pakai. Yang pasti kalau dalam peperangan yang pasti kita bisa menembak aja dulu. Iya kan, bahwa pelurunya sampai atau tidak sampai itu soal kedua. Iya kan, karena mungkin kalau musuhnya jauh ya kita pakai peluru jauh, kalau dekat ya peluru dekat. Tapi kan kalau kita sambil berperang kita berdebat, ini cocok pelurunya, tidak cocok pelurunya, keburu mati kita ditembak musuh kan gitu ceritanya. Jadi sekarang orang, misalnya yang terjadi di Makassar, saya juga nggak paham betul, ya kan, soal pemakaian genos ini. Yang saya tahu genos itu adalah produk satu universitas. Tentu dia punya kajian-kajian sendiri yang bisa meyakinkan orang bahwa ini bisa, gitu kan. Tetapi kan saya juga kaget ketika pemerintah Kota Makassar tetap memaksakan pakai genos walaupun tidak direkomendasi oleh ID misalnya. Saya tidak mau masuk, kita jangan masuk ke situ dulu. Saya ingin mengatakan begini. Kan ada otoritas ID yang menetapkan bahwa ini yang dipakai, ini tidak bisa dipakai, gitu kan. Sehingga tidak terjadi satu perdebatan ketika di satu pemerintahan memakai ini. Ya udah, kalau ID tidak setuju ya nggak apa-apa saya pakai. Mestinya kan tidak bisa berpikir seperti itu. Kalau ID dalam undang-undang bernegara punya otoritas untuk mengatakan yang bisa dipakai ini. Kan sama dengan Badan POM, ya kan. Kadang-kadang juga Badan POM juga kan agak labil, karena ya kalau Anda mau makan ya makan aja. Tapi kalau ada akibatnya lu tanggung sendiri. Tapi kalau mau ini ada sertifikat Badan POM-nya, kan begitu. Jadi misalnya contohnya gini. Misalnya pisang ngepek gitu, kan pisang ngepek saya mau lebih laku, saya minta Badan POM periksa, ya kan, bagus, gula merahnya bagus, pisangnya ini. Tapi apakah dia nanti lebih bagus daripada penjual pisang ngepek di sebelah saya yang tidak ada Badan POM? Kan belum tentu juga. Nah sekarang sejauh mana sebetulnya ID memberikan itu? Iya, dengan memang ini COVID banyak sekali orang bertanya ke ID sebagai satu-satunya organisasi profesi kedokteran di luar daripada organisasi profesi kesehatan yang lain. Ikatan Dokter Indonesia adalah sebuah organisasi terhormat yang tidak berafiliasi sama siapapun, tidak menerima APBD, APBN atau apapun. Kami mandiri melalui iuran anggota, dan ini yang menjadi poin utama, menjaga independensi daripada organisasi ID. Itu satu. Dengan yang kedua, kami dari Ikatan Dokter Indonesia, gabungan semua, mulai dari profesor, ahli, super spesialis, umum, menteri pun yang dokter anggota ID, semua tunduk
terhadap aturan-aturan ini. Iya. Namun kan antara kebijakan ID dengan kebijakan pemerintah itu kadang biasa tidak Beda jalur. nyambung, Nggak jauh. karena pandangannya mungkin berbeda dengan Iya. pandangan ID murni kesehatan, pandangan pemerintah ada ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, bla 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 bla. Iya. Kami ada ahlinya memang khusus untuk itu, yang menggunakan alat-alat seperti rapid test, antigen, PCR. itu ada semua, ada bidangnya di situ. Dan sejak awal kita sudah memberikan rekomendasi, usulan, masukan ke pemerintah bahwa efikasi, akurasi daripada testing, alat testing genos milik Putra Bangsa itu jauh daripada hasil. Bisa jadi negatif dan positif palsu atau tidak akurat. Kita belum lanjut. Sebelumnya saya mau tanya dulu. Instrumen ini, alat-alat ini, sebetulnya menurut ID yang normal ya, efikasinya berapa persen sih sebetulnya? Ya, semakin mendekati 100 semakin bagus dengan cu. Gitu ya? Iya. Ya, kalau Artinya adalah standar. Iya. Kalau di bawah 50% dia udah nggak bisa. Gitu. Iya. Dan kami melihat dan mengetahui secara medical science, dan tentunya ini bukan atas suka atau tidak suka dengan cu, tapi sesuai dengan hasil orang standar, gold standar itu pemeriksaan COVID itu, virus itu adalah PCR, swab PCR. Iya. Cuma kan kemarin mahal dengan cu. Iya. Namun masukan-masukan daripada kita semuanya agar bisa terjangkau sama seperti di India swab PCR-nya, maka ini perlahan-lahan dengan cu diturunkan harganya oleh pemerintah. Iya. Dan itu terbukti. Harapan kita bisa sama dengan negara lain, terjangkau. Karena gold standar kita adalah swab PCR. Iya. 98% akurasinya. Ini yang kita harapkan dengan cu. Tapi kan pemerintah Kota Makassar itu udah lama memesan barang ini. Udah sejak kapan gitu deh. Tapi saya tadi buka-buka berita ya. Cukup banyak loh pemerintah Kota Makassar menyiapkan genos ini. 1 hari sebelum Pak Wali Kota dilantik, beliau silaturahmi di ID. Iya. Di kantor ID dengan niat untuk minta pandangan ke ID. Dan kita melakukan beberapa kali uji coba. Dan itu jelas ada di berita bahwa Pak Dhani tidak mau gegabah memakai genos. Pak, dalam artian di head to head kan dengan swab PCR. Iya. Dilakukan dan hasilnya ada. Itu kan. Ini kami ID hanya memberi, sekali lagi dengan kami hanya memberi masukan bahwa untuk melakukan testing yang saat ini sesuai standar WHO adalah PCR. swab PCR. Turun dikit antigen. Itu dengan cu. Tapi kan kalau pemerintah Makassar itu kan cuma screening aja dia. Pada proses screening saja untuk genosnya. Screening itu untuk mengetahui
Apa dengan cu? Hmm. Kan yang mau dilakukan testing supaya orang tahu ini COVID atau tidak. Iya. Begitu dengan cu kan? Kalau mau mengetahui screening paru-paru, fototoraks. Iya. Setuju. Tidak ada, at least swab PCR pun tidak bisa menentukan keparahan paru-paru. Hmm. Jadi dalam memeriksa COVID-19 banyak instrumennya dengan cu. Hmm. Salah satunya swab PCR. Ada juga namanya fototoraks. Kalau sudah terjadi pneumonia bilateral, ada bercak di paru-paru, salah satu khas daripada COVID-19. Iya. Ada lagi pemeriksaan darah. Kalau ada dimer tinggi, itu juga. Hmm. Jadi pengobatan terhadap pasien COVID itu, kami dari dokter banyak instrumennya dengan cu. Hmm. Bukan 1-2 saja, tapi banyak instrumen. Kita periksa lagi pemeriksaan tensinya bagaimana, suhunya bagaimana, banyak dengan cu. Tapi ini kan saya nggak tahu ya, bagaimana menyelesaikan persoalan ini pada masyarakat supaya masyarakat jangan jadi bingung, kayak itu kan. Informasi saya dapatkan bahwa semua puskesmas di Makassar sudah ditempatkan genosnya itu dengan ratusan ribu pieces ya, Iya. ratusan pieces. Tapi kan ada perdebatan ada perbedaan perbedaan pendapat antara ini sama pemerintah kota begitu ya. Sehingga ini kan kalau saya sebagai masyarakat ya tidak bisa dong kita biarkan hal-hal ini yang terjadi. Kita mau ikut sama siapa sih? Masa kita mau ikut sama ini terus kita lupain pemerintah, atau kita mau pemerintah kita lupain ini, begitu kan. Saya bisa berharap bahwa ini memberikan gambaran seperti memang yang Pak Prof. Idrus mengatakan, seperti Yudi tadi mengatakan, bahwa tidak relevan untuk mengukur paru kalau kita pakai genos, ya toh. Nah, sekarang apa upaya untuk itu kita lakukan? Karena kalau ini juga berlanjut, pertama negara rugi dengan harga, nggak tahu berapa harga genos itu. Satu, saya nggak tahu berapa banyak, ya kan. Yang kedua, hasilnya yang Anda bilang tadi, tingkat akurasinya tidak seperti apa yang bisa dipakai standarisasi oleh ID misalnya dibanding antigen dan PCR, ya kan. Tapi kan di satu pihak pemerintah Kota Makassar, ya udah saya mau jalan pakai ini karena di barangnya udah ada. Nah bagaimana jalan keluar? Nah, apapun yang terjadi dengan cu, kami memberi apresiasi terhadap Pak Wali Kota, terhadap pemerintah kota atas upaya-upaya yang sangat luar biasa dengan cu. Namun kami kan dari ID sudah jauh-jauh hari sebelum beliau dilantik, kita sudah diskusi, gitu kan. Benar sekali bahwa yang mengeluarkan izin bukan ID, benar. Itu haknya pemerintah dalam hal ini mungkin BP POM, Kementerian Kesehatan, benar sekali. Andaikan dengan cu, awal-awal COVID kan genos dipakai di semua bandara pelabuhan, Iya. kereta api. Sempat dipakai. Iya. Sekarang kan tidak. Iya. Artinya bahwa ini kan sering kita mengevaluasi tingkat akurasi. Dulu kan dipakai antibody. Iya. Setelah itu tidak akurat dipakai antigen. Itu kan dengan cu begitu. Nah, yang jelas kami dari ID sudah memberi masukan sesuai dengan fakta-fakta medis ilmiah melalui masukan-masukan para pakar dari Ikatan Dokter Indonesia. Ya, kembali lagi, siapa yang mau akan tanggung nanti persoalan ini jika kasus ini kebingungan masyarakat akan terus berlanjut? Ya, saya yakin masyarakat sudah pintar dengan cu. Kalau memang itu bagus, orang pakai penerbangan pakai genos.
Tapi tidak sekarang dengan Cu. Hanya PCR, Iya. hanya PCR. Itu dengan Cu. Enggak, kan persoalannya begini kalau saya sebagai masyarakat ya. Ini kan kita juga punya kewajiban, ya termasuk teman-teman di ID lah. Karena bagaimanapun juga Anda kan ini multifungsi. Artinya di satu sisi Anda bahagian daripada masyarakat Kota Makassar, di sisi lain Anda adalah masyarakat medis gitu kan. Iya. Jadi, tetapi kan kita punya kewajiban sama-sama untuk menjaga kewibawaan pemerintah. Jangan-jangan nanti jadi ini perdebatan sehingga kewibawaan pemerintah itu tidak lagi menjadi sesuatu yang dipercaya oleh masyarakat, karena seolah-olah memaksakan, ya kan, orang pakai genos. Tapi kalau kemudian ternyata ke depan genos itu lebih bagus, kan kembalinya ke ID juga. Nah, ini harus ada penegasan. Kita sudah melakukan riset dengan Cu. Dan ada hasilnya, cuma kami tidak mau buka. Ya. Ada hasilnya. Head to head kan antara genos dan PCR. Cuma kami tidak, ranah saya bukan itu. Tapi kan Pak Dhani bilang kalau ternyata hasilnya genos positif, kita PCR. Itu dulu beberapa bulan yang lalu dengan. Ya saya nggak tahu, saya pernah dengar begitu. Itu beberapa bulan yang lalu dengan Cu. Artinya kalau tetap dia pakai genos, kembali lagi. kalau positif dia kembali ke PCR. Kembali lagi dengan Cu bahwa kami dari ID akan menyampaikan benar walaupun pahit kayak obat. Setuju saya. Apapun itu. Lihat. Berbeda bukan tentu bermusuhan. Ini ranahnya kesehatan, ranahnya ID. Iya. Terserah orang yang mau dikritik itu tersinggung, marah, terserah. Kami menyampaikan kebenaran. Cuma kami hanya bisa memberikan secara ilmiahnya. A sampai Z. Semua mulai dari COVID awal sampai detik ini penyampaian ini tidak pernah meleset dengan Cu. Karena kenapa? Kami sekolahi. Oh iya, setuju saya. Kan sekarang kalau saya baca media Pak Prof. Idrus sudah mengatakan tidak bisa pakai genos, nggak pantas karena itu bukan standarisasi untuk paru misalnya kan. Kalau nggak salah, kalau menurut siapa tuh mengatakan itu hanya sebatas toraks saja misalnya. Ada batasnya di mana? Saya nggak ngerti saya. Tidak ada instrumen toraks dalam pemeriksaan PCR, swab, genos, antigen. Semua harus fototoraks. Tidak ada instrumen yang bisa mengukur paru-parunya rusak ini gara-gara swab PCR. Nah sekarang kalau genos itu sebetulnya itu apa yang dia mau alat capai? Testing, dipercaya untuk melakukan, orang bisa melakukan testing. Ini orang COVID atau tidak. Ya. Begitu saja dengan sama aja dengan yang lain. Sama dengan antigen. Sama antigen, sama swab PCR. Persoalannya tingkat akurasinya yang berbeda. Itu. Ya. Simple aja dengan Artinya berarti kalau begitu, genos ini bukan sesuatu yang terlarang dong. Pasti tidak terlarang karena sudah terregistrasi diakui oleh pemerintah. Iya. Pertanyaan kami adalah seandainya itu bagus, pasti sampai sekarang dipakai untuk penerbangan. Karena lebih murah. Bukan hanya murah, akurasi. Percuma kita melakukan murah kalau kita bom waktu. Ya. Positif, negatif, palsu. Artinya tidak akurat. Kita terbang dengan orang sebelah kanan tak positif. Sementara kita ini negatif. Yang bukan memakai genos. Iya. Contohnya seperti itu. Iya. Berarti kan ini menjadi sesuatu bom waktu. Tapi tidak bisa nggak ini membuat suatu suatu rekomendasi bahwa testing itu ya antigen dan PCR. Sekarang kan kita sudah sepakat kalau untuk penerbangan atau untuk perjalanan jarak jauh, ya kan rekomendasinya adalah antigen atau PCR, kan begitu. Pertanyaannya simpel dengan daerah mana yang memakai genos saat ini?
Terus saya walau alam. Sudah selesai itu. Karena kemarin anak saya itu bingung juga. Waktu beli tiket dikatakan cukup antigen. Setelah beberapa jam keluar aja peraturan PCR. Antigen dan PCR. PCR yang benarnya, Deng. Jadi harus ada. Jadi artinya gini, kan kemarin ada aturan tidak perlu PCR untuk Kalau level tertentu. Level antigen saja. Iya. Antigen saja. Tapi berkat masukan ID ke pemerintah bahwa kita jangan longgarkan dengan Kalau begitu ya udah terus ada antigen PCR aja. Itu bagus. Makanya kita minta ke pemerintah agar menurunkan harganya. 600.000 bro. Sudah turun sekarang dengan menjadi 350. Anak saya kemarin itu tergantung jamnya. Ya, tergantung jamnya. Kalau kita mengikuti prosedur 1 hari sebelum kita, kan rata-rata masyarakat selalu cepat. Umpamanya kita berangkat hari Rabu. Ya, maksud saya kenapa sih? Senin. Kenapa sih nggak disamakan aja cepat atau lambat? Toh hasilnya juga sama. Saat ini dilakukan kan kembali lagi dengan dulu masker mahal. Iya. Sekarang kan masker murah. Karena orang kalau mau tiba-tiba dalam emergensi mau tiba-tiba ada keperluan, ada mesin PCR-nya dengan ada berita duka yang harus orang terbang cepat kan. Iya. Betul dengan betul sekali. Jadi repot. Betul sekali dengan makanya sekarang sudah banyak itu. Dulu kan alat PCR ini terbatas dengan Iya. Sekarang kan sudah banyak. Dulu masker kan mahal, sekarang murah. Karena orang memproduksi masker sudah banyak. Harapan kita dan semoga itu terwujud dan sepertinya akan terwujud. PCR itu makin turun harganya dengan Pasti, karena saya juga awal-awal COVID juga rugi besar juga karena begitu saya adakan dulu rapid test, stok banyak, tiba-tiba rapid testnya nggak dipakai, tolong antigen. Oke, Yudi, tapi kita kembali ke Genos, ya kan? Apa solusi yang terbagus? Karena kalau saya melihat, ya kan, pemerintah kota ini kan sudah terlanjur stoking barang, udah ada, bahkan menurut beberapa teman di puskesmas sudah terdistribusi. Ya saya nggak tahu orang datang ke puskesmas untuk Genos atau apa, entahlah. Tapi kan selalu saya ingin mengatakan bahwa ada 2 hal. Jangan ada upaya untuk menurunkan kewibawaan pemerintah karena Genos ini artinya bukan ID yang menurunkan, tapi karena kita sudah ingatkan dulu tidak mau, ya udah kan begitu. Tuh. Yang kedua, apa jalan keluar yang harus disampaikan kepada masyarakat? Karena tentu juga kompetensi ini juga pasti kalau saya tidak mau juga dia pasti ngomongkan, jangan kau pakai Genos, jangan kau pakai itu Genos, kan tidak mungkin juga begitu menurut saya. Kami sudah dari awal dengan menyampaikan tidak mau menyampaikan bahwa kita sudah merekomendasikan sejak awal untuk testing tidak menggunakan itu Genos, dan kami yakin Pak Dhani bersama jajarannya akan mengevaluasi bahwa memang ujung-ujungnya adalah kita harus bertanya kepada ahlinya. Iya. Ahlinya adalah ID. Dan kami sekali lagi tidak punya tendensi apapun. Kalau memang kami bilang A, itu demi masyarakat. Mau pemerintah marah atau tidak, itu urusan lain. Kami memberi masukan. Soal terus dipakai atau tidak, dengar kabar Pak Wali sudah bicara dengan Ketua ID kami, Dr. Siswanto, untuk duduk bareng lagi. Ya kembali dengan bilang, supaya sejalan ini antara pemerintah dengan ID. Itulah upaya-upaya yang kita lakukan saat ini. Menjalin lagi komunikasi. Dan itu insya Allah akan jalan. Tapi ini kan di barang fix kalau menurut ID. Artinya
tidak ada lagi tawar menawar bahwa genos ini tingkat akurasinya seperti ini dan akan lebih bagus kalau pakai ini. Itu Kami tidak ada tawar menawar dengan Cu. ya artinya tidak ada tawar menawar lagi kan di Iya. sini. Artinya ujung-ujungnya pasti diskusinya Pak Dhani sama ketua ini tidak bisa pakai genos. Dari awal kita sudah sampaikan begitu dengan Cu. Oh ya udah. Dan kami tidak mau pusing soal administrasi di negara. Urusannya Polikotet ya. Urusan negara itu. Kami urusan kesehatan. Oke, setuju. Itu aja dengan Cu. Setuju. Tidak ada hal-hal yang lain. Sekali lagi, obat itu pahit tapi menyembuhkan. Kami memberikan masukan, kritikan, tapi itu kompetensi kami. Oke, terima kasih Di. Iya. Nanti kita lanjut lagi Iya, dengan diskusinya. Mungkin Yudi bisa panggil teman-teman lain. Iya. Kita diskusi mungkin sama Prof. Idrus atau sama siapa. Kita diskusi dalam waktu 1-2 hari ke depan atau kapan gitu. Karena persoalan-persoalan di masyarakat terhadap COVID ini kan berbagai macam. Banyak instrumen sekali, dengan Cu. banyak instrumen, sehingga masyarakat pun juga merasa yang mana yang benar, yang mana yang cocok gitu kan. Sementara para kapitalisme juga mengobrol semua produk-produk yang dianggap terbaik untuk penanggulangan COVID, sehingga masyarakat ya sekarang kan yang kita bilang tadi, saya nggak tahu dalam 2 tahun ini berapa banyak tuh asumsi orang bikin obat, asumsi orang bilang ini bisa. Jadi nanti kita diskusi Iya, soal itu. siap dengan itu. Baik, terima kasih. Kita akan jumpa dalam acara dinamika dari podcast saya di kemudian hari bersama teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.